Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali tentunya di channel yang sama, yaitu channel HR Channel. Dan yang insya Allah bisa menjadikan inspirasi dan motivasi dalam kehidupan kita. Dan semoga bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Harapan serta doa saya kepada teman-teman semua sahabat HR Channel, semoga dilapangkan dalam semua urusannya, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas tentang apa itu ruqyah, dalilnya ruqyah itu ada apa enggak, dan hukumnya ruqyah. Ini sedikit kami akan membahas ini dikarenakan sedikit saya akan membahas tentang ini dikarenakan banyak yang menanyakan tentang ini kepada saya. Dari itu saya akan menjawab sesuai pengetahuan saya dan di mana letak kemampuan saya dalam menjawab hal ini. Maaf karena tidak terbiasa di depan kamera. Untuk teman-teman bila agak kaku dan kurang gimana, ya dimaafkan saja. Yang pertama, ruqyah itu yang bila kita mendengar kata ruqyah, seakan-akan terbenak dalam pikiran kita bila kita mendengar kata ruqyah itu adalah sebuah pengobatan yang identik dengan identik dengan kesurupan, seakan-akan pengobatan santet, telu, dan penyakit-penyakit gaib lainnya. Padahal hal itu tidaklah benar. Itu hanyalah salah pemahaman. Ruqyah itu sejatinya tidak hanya mengobati atau menyembuhkan penyakit non medis saja. Bahkan penyakit-penyakit lain, bahkan semua penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Dalilnya dalam Al-Quran bahwa berobat dengan Al-Quran itu adalah penyembuh dari segala penyakit. Terdapat dalam surah Al-Isra, yaitu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, yang artinya kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa tidak ada kata atau kata-kata khusus bahwa Al-Quran ini hanya untuk menyembuhkan sihir atau penyakit non medis saja. Ini umum, bisa untuk segala penyakit. Intinya Al-Quran ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan syarat ya kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh, adalah obat. Dan dalam ayat lain, qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Lilladzina amanu, harus yakin dan iman bahwa Al-Quran ini adalah obat atau penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dalilnya bahwa Al-Quran ini, ruqyah dengan pengobatan dengan Al-Quran ini juga bisa untuk non medis. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa salah satu sahabat ini menyembuhkan. Hadisnya yang berbunyi, haddatsana Abu Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha
sariyatan 'alaiha Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id famarra biqaryatin فإذا ملك القرية لديغ فسألناهم طعاما فلم يطعمونا ولم ينزلونا ila akhirih. Maaf ya sahabat, saya membaca sedikit saja dari hadis ini. Sudah jelas ini dari hadis ini menceritakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus sekelompok pasukan dan Abu Sa'id berada bersama mereka. Pasukan itu kemudian melewati sebuah perkampungan. Ketika itu pemimpin kampung itu digigit hewan melata. Kami lalu meminta makanan kepada mereka. Namun mereka enggan memberikannya dan tidak menyuruh kami singgah. Tak lama kemudian salah seorang penduduk kampung tersebut melewati kami dan berkata, "Wahai kalian orang Arab, apakah di antara kalian ada yang pandai meruqyah?" Begitu tanyanya. Karena pemimpin kami hampir mati. Abu Sa'id berkata, aku lalu mendatanginya dan membacakan surah Al-Fatihah kepadanya. Akhirnya ia siuman dan sembuh. Nah, dari hadis ini sudah jelas orang terkena gigitan hewan melata. Ini penyakit medis diceritakan dalam hadis. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini membacakan surah Al-Fatihah dan orang tersebut yang hampir mati sembuh. Biiznillah. Ini sudah jelas bahwa berobat dengan Al-Quran tidak hanya untuk non-medis. Medis pun bisa sembuh. Dengan syarat kita yakin sepenuh hati dalam hati kita bahwa Allah itu Maha Penyembuh. Dan Al-Quran ini bagian dari Allah, kalam Allah. Maka dari itu, sekian penjelasan kali ini kawan. Sudah jelas bahwa berobat dengan Al-Quran ini boleh, dalilnya jelas dalam Al-Quran dan dalam hadis. Bahkan masih banyak hadis-hadis lain dan ayat-ayat lain yang berbicara tentang ruqyah dengan Al-Quran, pengobatan dengan Al-Quran, berobat dengan Al-Quran. Kita sebagai umat muslim jangan sampai kita tersesat pada pengobatan-pengobatan yang di luar syariat Islam, yang hanya bisa menjerumuskan kita ke jalan-jalan yang sesat. Semoga video kali ini bermanfaat dan barokah, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat kesalahan dalam video ini, dalam pembahasan ini, itu murni kebodohan saya. Saya minta maaf yang tiada batasnya. Dan saya juga minta maaf atas kekurang lancaran dalam berbicara, bahkan di depan kamera saya masih belum terbiasa. Saya minta maaf sekali lagi. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.